Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Profesor Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari dan Pak Hanif selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran, dan tak lupa teman-temanku yang saya sayangi. Saya Firdausi Nuzula dari kelas 4D ingin menyampaikan peta imajinasi yang materi yang saya bawakan yaitu fungsi dan manfaat media pembelajaran. Dalam media pembelajaran dalam fungsi itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama, menurut Camp Dayton, fungsi dari media pembelajaran yaitu memotivasi minat dan tindakan pembelajaran, dan yang kedua, menyajikan informasi, dan yang ketiga, memberikan instruksi dalam pembelajaran. Terus kemudian fungsi utamanya dari media pembelajaran yang pertama yaitu sebagai alat bantu mengajar, terus kemudian membangkitkan keinginan dan minat, membangkitkan motivasi, dan yang keempat membantu keefektifan belajar. Jadi dengan adanya media pembelajaran siswa itu dapat bergairah dalam belajar, terus dapat lebih semangat karena adanya media pembelajaran tersebut. Terus kemudian ada fungsi atensi, afektif, kognitif, dan kompensatoris. Dalam fungsi afektif yaitu media pembelajaran itu sebagai menarik perhatian atau respon atau stimulus dalam pembelajaran. Terus kemudian afektif yaitu menggugah emosi dan sikap siswa. Jadi dengan adanya media pembelajaran itu siswa itu dapat lebih bergairah dalam belajar. Terus kemudian yang ketiga ada fungsi kognitif yaitu sebagai pengetahuan memahami atau mengingat. Dengan adanya media pembelajaran siswa itu dapat lebih mudah mengingat pelajarannya tersebut. Terus kemudian ada fungsi kompensatoris atau pengganti atau membantu siswa yang lambat untuk menerima isi pelajaran secara teks atau verbal. Contohnya itu misal ada kayak gambar-gambar diwujudkan dalam gambar. Dengan adanya kayak suatu gambar siswa itu dapat lebih paham akan pembelajaran tersebut. Terus kemudian manfaat dari adanya media pembelajaran yang pertama meningkatkan proses belajar. Jadi yang sebelumnya itu kayak lemes pas belajar, dengan adanya media pembelajaran itu dapat meningkatkan dalam proses pembelajaran. Terus kemudian yang kedua dapat meningkatkan dan mengarahkan sehingga menimbulkan motivasi belajar. Jadi sebelumnya itu si murid tidak semangat, terus adanya media pembelajaran yang lebih berwarna, lebih mudah dipahami, sehingga murid itu akan lebih semangat. Ada kayak warna-warnanya, terus mudah diingat gitu. Terus kemudian yang ketiga mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Contohnya itu kayak proses terjadinya dari ulat ke kupu-kupu. Nah, itu kan membutuhkan proses yang sangat lama. Dari ulat, terus ke kepompong, terus kemudian ke kupu-kupu. Itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan dengan dipercepat kayak lewat gambar-gambar itu, kita lebih tahu proses terjadinya tersebut tanpa melihatnya secara langsung dan secara lama. Nah, itu namanya mengatasi keterbatasan waktu. Terus kemudian menjadikan pembelajaran lebih menarik.
Terus yang kelima, memberikan kesamaan pengalaman tentang peristiwa di lingkungan mereka. Terus dan yang terakhir yaitu pembelajaran lebih interaktif. Jadi dengan adanya media pembelajaran itu menjadikan proses belajar itu lebih interaktif, lebih kayak saling respon antara guru dan teman yang satu dengan teman yang lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.